يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل أيضا في كتابه العزيز عن التقوى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح آخر: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم السنة 12 شهرا في كتاب الله 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضار الذي بين جمادى وشعبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat, anugerah, rezekinya kepada kita. Jikalau kita ingin menghitung-hitung serta mengakumulasikan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, demi Allah, Zat Sang Pemilik langit dan bumi, tentu kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Maka seyoknya lah bagi kita seorang hamba Allah, seorang muslim, seorang insan yang lemah, mari kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan cara kita bertakwa kepadanya, menjalankan seluruh perintah Allah dan Rasulnya, serta menjauhi segala bentuk apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah wasiat takwa. Berbekalah kita semua dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Karena takwa inilah yang akan menjadi sebaik-baik bekal setelah kita meninggal dunia nantinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan pancaran cahaya iman di dalam kalbu kita. Allah masih kokohkan keistiqomahan dalam ketaatan dan keimanan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengistiqomahkan kita dalam kebaikan ini hingga Allah nantinya mencabut nyawa kita, menjemput dan meraih dalam kebahagiaan di akhir hayat kita, meraih husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhal muslimun, sidang jamaah salat Jum'ah di Jami' Sabilis Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih merasakan nuansa indahnya beribadah di bulan Dzulhijjah ini. Di penghujung akhir bulan Dzulhijjah ini, tepatnya pada tanggal 28 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita mampu merasakan semaraknya Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mampu merasakan atmosfer keindahan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal yang hanya hati ini yang mampu untuk merasakan keindahan tersebut. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat ke-36, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sesungguhnya menurut kalender hitungannya Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah pertama kali menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ada 12 bulan. Yang di antara 12 bulan dari kalender Hijriyah ini, ada 4 bulan yang dimuliakan kehormatannya, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah tadi kita sampaikan dalam muqaddimah khutbah Jumat ini, yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah dari Imam Al-Bukhari, bahwasanya inna zaman qad istadar kahayati. Sesungguhnya zaman ini berputar sesuai dengan rotasinya, dengan revolusinya, dengan perputaran yang diinginkan Allah sesuai dengan sunnahnya. Ketika pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, 1 tahun terdapat bilangan 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang dimuliakan kehormatannya dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan yang berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Serta yang terpisah bulan Rajab Mudhar, di antara bulan Jumadil Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita ketika kita memasuki bulan Ashhurul Hurum ini? Maka Allah wasiatkan kepada kita, hamba-hamba Allah yang beriman kepada ayat-ayatnya, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan Ashhurul Hurum tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Begitu agungnya bulan-bulan Ashhurul Hurum di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka banyak kemuliaan, keutamaan yang termaktub di dalam Ashhurul Hurum ini. Yang 4 bulan tadi kita sebutkan. Yang diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu dengan kemuliaan waktu di dalam surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 kemuliaan pada malam hari. Ada yang mengatakan 10 hari ini adalah 10 permulaan di awal Dzulhijjah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan disebutkan pula di dalam surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu, waktu haji adalah waktu yang ditentukan dan dimaklumi oleh semua kaum muslimin. Ada 3 waktu yang menyelimuti waktu bulan haji. Yang pertama adalah Syawal, yang kedua adalah Dzulqa'dah, dan yang ketiga adalah Dzulhijjah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perintah Allah mutlak. Allah menginginkan kepada kita, masing-masing kita, untuk tidak menzalimi diri kita sendiri. Dan kezaliman ada 3 bentuk. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, Imam besar Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar radhiyallahu taala anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kezaliman itu ada 3 bentuk. Kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kezaliman yang ada potensi akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kezaliman yang tidak akan pernah ditinggalkan atau didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, bentuk kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa syirik. Asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan kedudukan makam ibadah kita kepada Allah, namun kita juga menyembah kepada selain Allah di antara makhluk-makhluknya. Al-iyadu billah, tsumma na'udzu billah. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-48 dan ke-116, Allah tegaskan di sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa dari perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah akan mengampuni dosa selain itu. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan menyekutukan Allah, sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat-sangat besar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam redaksi yang hampir sama disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-116, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan menyekutukan Allah, mensyirikan Allah, sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hati dengan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Ini adalah bagaimana cara kita bersikap antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan diri kita. Hati-hati mereka yang sering melalaikan salat. Hati-hati mereka yang sering meninggalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hati-hati mereka dengan masih melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran, kemaksiatan, minum-minuman keras, perzinaan, korupsi, dan yang semisal itu. Maka hati-hati. Maka hendaklah kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang sangat hina tersebut. Dan yang ketiga, ikhwatal iman, adalah perbuatan zalim yang Allah tidak akan menyepelekan ini. Pasti Allah akan menuntaskannya kelak pada hari kiamat. Yaitu adalah dosa-dosa di antara hamba-hamba Allah dengan hamba-hamba Allah lainnya. Hatta yudir li ba'dhin min ba'dihi ba'dha. Sampai tuntas semuanya perkara itu sebelum nanti datang hari di mana tidak ada lagi manfaatnya harta, perbendaharaan, tahta, kekuasaan, dirham, dinar. Maka mintalah kehalalan di dunia ini dari orang-orang yang dulu pernah kita zalimi, yang dulu pernah kita fitnah, yang dulu pernah kita gunjingi, yang dulu bahkan pernah kita rampas hartanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka mintalah kehalalan darinya. Minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita lantaran kita mampu untuk meminta maaf, kemudian memaafkan dari kesalahan kaum muslimin yang mereka muqassirin, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di tengah-tengah kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini pun juga ditegaskan oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mahun? Ya Rasulullah, apakah itu? Dijawab oleh Rasulullah SAW, yang pertama asyirku billah, yang kedua sihir, yang ketiga waqatul nafsil lati harramallahu illa bil haqq, yaitu membunuh jiwa yang tidak ada hak untuk dibunuh kecuali jikalau ada syariat Islam yang dinistakan. Yang keempat wa aklur riba, memakan harta riba. Yang kelima wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim secara zalim. Hati-hati kepada mereka hamba-hamba Allah yang diberikan amanah untuk kita mampu mengayomi anak-anak yatim di sekitar kita. Maka jangan sampai amanah dari donatur
yang mereka memberikan harta mereka untuk kemakmuran anak-anak yatim yang kita ayomi, namun kita eksploitasi harta tersebut untuk kepentingan pribadi ataupun komunitas kita. Al-iyadzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian yang keenam yaitu adalah wattawalli yauma dzahf, lari dari medan pertempuran. Jikalau ada dua kubu dari kaum muslimin, ahlul haq dan orang-orang kufar min ahlil batil telah bertemu di medan juang, di medan tempur, maka haram untuk kita kaum muslimin, para mujahidin, untuk lari kabur tunggang langgang. Ikhwatal iman, prinsip kita adalah untuk mencari kemuliaan dan wafat sebagai syuhada. Kemudian yang terakhir yaitu adalah waqadhful muhsanat mu'minat al-ghafilat. Hati-hati dengan ucapan kita. Jangan sampai ucapan ini kembali kepada diri kita. Kita memfitnah saudara kita, seorang mukmin, seorang mukminah, dengan perbuatan yang keji, dengan perbuatan korupsi, dengan perbuatan zina. Kita memfitnah tanpa ada landasan dan bukti yang jelas. Maka hati-hati, ini merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah 7 dosa besar yang membinasakan, jangan sampai kita lakukan di bulan Ashhurul Hurum ini, ikhwatal iman, dan juga tentunya di bulan-bulan di luar dari Ashhurul Hurum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mampu melaksanakan ketaatan di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan berkah ini, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang segala bentuk amalan kebaikan sungguh dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mari berfastabiqul khairat dalam ketaatan kepada Allah, kerjakan amal soleh kebaikan di dalamnya. Mudah-mudahan dengan inilah Allah Subhanahu wa taala ingin memenangkan kita, membahagiakan kita, baik di alam dunia, di alam barzakh, dan di yaumul qiyamah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Inna Allah amarana bi amrin azim alladhi bada'a fihi bi nafsihi wa bil malaikati al-musabbihati bi qudsih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح العباد والبلاد واهدنا إلى سبيل الرشاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود المعتدين المضلين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم يا جبار.
اللهم احصهم عددا اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم عذبهم عذابا شديدا اللهم لعنهم لعنا كبيرا اللهم أدخلهم عند نار جهنم خالدين فيها أبدا إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم وكن معهم ناصرا ومعينا اللهم اشف جرحاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالثلاث وينهانا عن الثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة